Halo teman-teman. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Remutius Radra Putra. Saya Uray Putri Henda. Saya Sultan Harun Panayungan. Saya Adam. Saya Febrian. Saya Jessica Cindy Arfani. Saya Indriani. Saya Kurnia Rasati. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek pembiasan cahaya dengan menggunakan dua medium, yaitu di udara dan di air. Bahan-bahan yang diperlukan adalah akuarium yang sudah Tidak. diberisikan air, kemudian ada laser, kemudian ada penggaris dan busur. Sebelum itu kita akan yel-yel dulu. Silahkan Harun berpimpin kita. Fisika. Gampang, asik, dan menyenangkan. Fisik, easy, fun, and enjoyable. Fisik, madali, mas saya, atas kasya. Jadi di sini sudah ada bahan-bahannya dan kita akan langsung mulai mengukur. Dimulai dari sudut 30 derajat. 30 derajat. Dua ya busurnya teman-teman. Busurnya mana? Pas di titik 0 ya teman-teman. Nah, Remutius untuk penembak lasernya. Dari atas. Boleh ditandain. Oke. Baik, sudah ditandain. Sekarang kita akan di sudut 45 derajat. Bentar, luruskan dulu. Baik, kita sekarang akan menembakkan lasernya. Wow. Sudah dapat terlihat, itu tandakan juga seperti 30. Selanjutnya kita akan 60 derajat. Baik, Pius. Kita tembakkan lasernya 1, 2, 3 dor. Wow. Ya mati. Remutius kurang ke atas sedikit. Remetius agak-agak ya, betul. masih gelap. 1, 2, 3 kita tandai gas. Baik. Jadi di sini kita akan hitung sudut biasnya. Jadi kita akan lanjutkan di buku ya. Ya. Stay tune dengan penjelasan dari kami ya teman-teman. Baik. Tapi bohong, jadi kami akan kasih garisnya terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat. Ini udah ada garisnya ya teman-teman. Mengalami pembiasan, cok. Yang ini sudut bias 30 derajat. Betul nggak Tandu? Betul. Yang ini 45 derajat. Yang- Kalau yang ini 60. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dari praktek yang sudah kita lakukan. Stay tune ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita akan mencari sudut sinar datang 30 derajat. Di sini diketahui sin I, kanan kiri. Sin I atau sudut sinar datangnya adalah 30 derajat. Indeks bias 1 adalah 1 dan indeks bias 2 adalah 4/3. Di sini ditanyakan sin R atau sudut biasnya. Dari sini yang pertama dari 30 derajat kita masukkan ke persamaan. Sin R sama dengan N1 atau indeks bias 1 dikali sin I per indeks bias 2. Kita jawab sin R sama dengan 1 dikali sin 30 derajat per 4/3 sama dengan 1 dikali sin 30 derajat itu sama dengan 1
1/2 atau setengah, maka kita tuliskan saja 1 dikali 1/2 per 4/3 sama dengan 1/2 dibagi 4/3. Kita ubah menjadi perkalian saja, menjadi 1/2 dikali 4/3, kita balik karena dia menjadi perkalian, menjadi 3/4 sama dengan 3/8. Setelah itu sin R sama dengan 3/8, kita ubah menjadi pecahan desimal setara dengan 0,375. Maka sin 22,03 derajat setara dengan 0,375. Terima kasih. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana untuk mencari yang menggunakan sudut sinar datang 45 derajat. Diketahui sudut sinar datangnya adalah 45 derajat. Terus indeks bias satunya adalah 1 dan indeks bias 2-nya adalah 4/3. Kemudian yang ditanya adalah sudut biasnya atau sin R. Kita menggunakan persamaan sin R sama dengan N1 dikali sin I dibagi N2. Kemudian kita masukkan angkanya. Indeks bias satunya adalah 1, yang satunya adalah 1. Sudut I-nya adalah 45 derajat dan N2-nya adalah 4/3. Kemudian sin 45 kita ubah dalam bentuk pecahan menjadi 0,707. Jadi 1 dikali 0,707 dibagi 4/3, hasilnya adalah 0,707 dibagi 4/3. Kemudian ini bisa kita ubah menjadi 0,707 dikali 3/4. Hasil dari 0,707 dikali 3/4 adalah 0,5325, yang mana ini adalah setara dengan sin 32,023 derajat. Jadi sudut biasnya adalah 32,023 derajat. Sekian, terima kasih. Oke, jadi sekarang kita akan menghitung sudut biasnya dengan sudut sinar datang 60 derajat. Jadi diketahui sudut sinar datangnya adalah 60 derajat dan indeks bias satunya sama dengan 1. Indeks bias 2-nya sama dengan 4/3. Yang ditanya di sini adalah sin R atau sudut biasnya. Persamaannya adalah sin R sama dengan indeks bias 1 dikali sin I per indeks bias 2. Sin R sama dengan 1 dikali sin 60 derajat per 4 dibagi 3 sama dengan 1 dikali 0,866 per 4/3 sama dengan 0 dibagi 0,866 dikali 3/4. Sin 40,51 derajat setara dengan 0,6495. Baik, di sini kami akan menarik kesimpulan. Sinar datang adalah sinar cahaya yang menuju suatu permukaan sebelum mengalami pemantulan atau pembiasan. Dalam percobaan optik, sinar datang diukur dari garis normal, yaitu garis tegak lurus pada permukaan tempat sinar mengenai. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada cermin datang, sudut datang sama dengan sudut pantul. Sesuai dengan hukum, udah lanjut ya. Sesuai hukum pemantulan cahaya, sementara itu pada percobaan pembiasan, sinar datang akan medium dengan kerapatan optik yang berbeda mengikuti hukum Snellius. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus dan perilakunya dapat dijelaskan. Merambat lurus dan perilakunya dapat dijelaskan melalui hukum pemantulan dan pembiasan. Garis normal menjadi acuan penting dalam mengukur sudut datang secara akurat. Selesai. Ya, Cukup sekian. Cukup sekian praktek.
yang dapat kami lakukan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan. Kami dari kelompok 4 izin pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Sebelum itu kita yel-yel dulu. Oh iya. 1, 2, 3, fisika.